Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama kami di acara Kopi Literasi Malu TV, Channel Timur Terpercaya. Pemirsa, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sering memicu polemik dan perdebatan publik karena dinamika kebijakan sering melahirkan pro dan kontra. Mulai dari MBG, program Koperasi Desa Merah Putih menuai gelombang protes di media sosial, termasuk diantaranya masyarakat Maluku Utara ikut mengkritisinya. Malam hari ini, kita akan bahas dengan tema Presiden Prabowo dalam perspektif Maluku Utara. Untuk membahas materi ini, di studio telah hadir salah satu pengurus Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara, Bung Muhammad bin Tahir. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat Ya, malam. bagaimana kabar hari Alhamdulillah ini? sehat. Saya lihat aktivitas mobilitasnya semakin hari semakin tinggi ya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, Bung Ahmad, sebelum saya akan membahas tentang substansi materi kita ini, mungkin ada pengantar ya. Saya coba untuk menggali tentang profil Anda. Artinya kan saya tahu bahwa Anda ini kan sebelum sebagai politisi, sebagai akademisi ya. Bisa ceritakan singkat profil Anda? Ya, benar saya sempat menjadi tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi di Fakultas Hukum di Jakarta beberapa tahun. Kemudian ketika ikut proses tes di salah satu perguruan tinggi juga di Solo, Jawa Tengah, di sana saya diterima sebagai dosen, tenaga pengajar di pasca sarjana S2, magister hukum, selama kurang lebih 10 tahun. Dan sekarang menggeluti sebagai seorang lawyer ya? Ya. Pengacara. Ya. Dan kemudian dipercayakan sebagai salah satu pengurus Partai Gerindra di Provinsi Maluku Utara. Ya, bisa cerita sedikit? Tidak provinsi di apa namanya di DPD ya, bukan. Iya. Memang saya terkait dengan lawyer ini sudah sejak 2016. Waktu itu saya ikut pendidikan advokat di Surabaya. Iya. Kemudian mengikuti juga ujian setelah magang, mengikuti ujian advokat. Itu kerjasama antara Peradi Pusat dengan Universitas Airlangga. Iya. Ya. Dan sekarang Anda sekarang sudah berlabuh dalam profesi sebagai seorang politisi juga. Ya, sebagai politisi. Bisa ceritakan sedikit, Anda memilih Partai Gerindra sebagai kendaraan politik Anda? Sebenarnya saya berproses dengan partai ini sudah sejak partai ini mulai ada 2008 ya, sebagai kader. Kebetulan saat itu saya di Jawa Timur ya, di Surabaya, tapi saya secara resmi masuk dalam struktur kepengurusan Gerindra itu baru sekitar 2011 di DPD Gerindra Maluku Utara pada saat itu. Beberapa tahun kemudian saya juga masuk dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra di salah satu jabatan di departemen ya. Pada saat itu kan ada departemen sebagai kepala Departemen Advokasi Hukum Konstitusi. Sesuai bidang Anda ya? Iya, sesuai bidang saya. Ketika itu saya masih masih mengajar di Universitas Surakarta Solo, Jawa Tengah. Di sana saya diposisikan sebagai kepala departemen di advokasi hukum konstitusi. Itu selama masa kepengurusan itu 2015 sampai 2020. Ya. 2015 sampai 2020. Pada saat itu DPP melakukan perampingan kepengurusan dan departemen-departemen itu ditiadakan, dan sejak itu saya tidak lagi masuk dalam kepengurusan DPP. Ya, jadi mendengar historis politik Anda ini, jam terbang Anda di Partai Gerindra ini cukup lama juga ya? Bukan pemain baru ya? Iya. Oke. Kira-kira sepintas dari pengantar Anda dan kita kembali ke substansi diskusi malam hari ini. Presiden Prabowo dalam perspektif Maluku Utara. Ini menarik karena saya coba untuk menyelami ya profil Presiden Prabowo, karena akhir-akhir ini
beliau termasuk pemimpin yang fenomenal dan kontroversial. Banyak atau sejumlah program-program strategis nasional mulai dari MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu terus diprotes dan menuai dinamika atau opini di ruang publik. Anda melihat ini dinamika politik yang terjadi di skala nasional loh ya. Bantu kita kembali dalam wilayah Maluku Utara. Ini ada apa ya sebenarnya ini? Kalau saya melihat sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya, Ya itu apa namanya? Kalau misalnya kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir soal kepuasan publik ya terhadap kinerja presiden yang dipotret oleh sejumlah lembaga survei. Dan hasil angka daripada survei itu juga beragam, tidak apa namanya, tidak stagnan. Ada yang memberikan angka dari hasil survei itu tingkat kepuasannya sampai mencapai 80 sekian. Kemudian beberapa bulan kemudian bulan Juli kemarin dirilis turun 51. Ya, lembaga surveinya 51%. Saya pikir ya itu sah-sah saja ya kan. Kan metodologi yang digunakan juga kan tentu berbeda. Kemudian waktunya juga kan pada saat itu, ya kan. Pada yang akan datang kan belum tentu hasilnya seperti itu. Ya, dan ini juga menjadi semacam catatan ya. Catatan bagi terutama bagi Gerindra kader dan pengurus untuk melihat apakah memang yang dipotes seperti oleh lembaga survei itu apa memang seperti itu. Karena ini kan yang dipotret ini kan apa yang terpikirkan, apa yang dipikirkan oleh responden. Tapi hati-hati loh, ini tingkat kepuasan publik loh. Dari 81 dia turun 51 itu menjadi alarm. Iya. Dan ini akan menjadi pekerjaan rumah yang menguras energi dan pikiran bagi kader dan pengurus loh. Iya, tapi mari kita lihat kerja-kerja prestasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Saya kasih contoh misalnya kemarin waktu di rapat kabinet, beliau sempat membuka ini sejumlah masalah kronik yang dialami oleh bangsa ini dalam sekian tahun, bahkan puluhan tahun, itu bisa diselesaikan dalam rentang waktu 18 bulan masa kepemimpinannya beliau. Itu banyak sekali, termasuk salah satu diantaranya badan yang terkait dengan badan usaha milik negara. Iya, kan? Ini kan jumlahnya cukup besar, sampai 1077 BUMN. Bayangkan berapa dana anggaran yang tersedot di situ, anggaran rutin ya, tersedot untuk membiayai gaji para komisaris maupun direktur yang ada di masing-masing BUMN itu. Dari situ beliau melihat ini kan pemborosan. Kemudian beliau melakukan restrukturisasi terhadap BUMN ini sehingga itu sudah makin ramping. Dari 1077 target beliau itu ya mungkin di angka 350. Menurut Anda kebijakan Prabowo ini adalah sebuah prestasi, rangkaian prestasi yang harus diapresiasi begitu. Iya, dan kan itu bukan cuma itu. Iya. Banyak prestasi beliau, misalnya yang terkait dengan pemberantasan mafia ekspor, mafia impor, kemudian mafia tambang, kemudian soal mafia pajak juga ya, mafia pajak, koruptor, kemudian oligarki yang memang selama ini begitu banyak. Dan nanti di era Prabowo ini kemudian harus lingkaran oligarki ini bisa ditindaki ya, oligarki nakal ya. Iya, nakal. Dan itu disirusi benar sama Presiden Prabowo, dan dana yang berhasil beliau selamatkan itu jumlahnya bukan main-main ya kan. Itu ribuan triliun. Iya. Itu masuk ke kas negara. Saya pikir ya banyak sekali prestasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu, saya pikir. Nah, kita kembali ke kepentingan politik Provinsi Maluku Utara ya. Kita tahu bersama bahwa Maluku Utara ini adalah salah satu daerah yang bisa dikategorikan sebagai lumbung suaranya Prabowo. Setiap momen politik
pasti Prabowo itu unggul di Provinsi Maluku Utara. Dengan fenomena politik atau dinamika politik nasional ini, saya khawatir akan berimbas juga di daerah Maluku Utara. Bagaimana Anda akan meyakinkan kepada Maluku Utara bahwa Prabowo itu adalah pemimpin yang terbaik? Saya pikir apa yang dilakukan Pak Prabowo ini itu sebenarnya tingkat kepuasan itu, kalau kita mau jujur saja, kita kan melihat apa yang dirasakan oleh trennya, bagaimana kebijakan beliau itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan menyelesaikan begitu banyak masalah bangsa ini, ya kan? Saya mencoba untuk memberikan sedikit tanggapan terkait dengan apakah tren tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo itu menurut survei survei. Saya tidak bicara soal fakta. Menurut survei dari sejumlah lembaga survei itu terhadap elektabilitas, elektabilitasnya Pak Prabowo kalau beliau maju sebagai calon presiden pada 2009. Kembali mencalonkan diri kita bisa lihat dari pemilu presiden, dari Pilpres 1 ke Pilpres yang lain, mulai dari 2009 ya. Saya coba tarik dari 2009, 2014, 2019 sampai 2024. Itu untuk Maluku Utara, itu suaranya Pak Prabowo tidak pernah bergeser dari angka kalau di persentase itu di atas 50%. Bahkan di tahun 2024 beliau itu sampai di atas 60% untuk Maluku Utara. Bung Salut bisa lihat pada kita lihat pada 2019, pemilu 2019 ya. Itu ada salah satu calon presiden yang datang berkampanye, kampanye akbar di Ternate. Ya, yang orang semua melihat bahwa itu pasti dia akan memenangkan suara di Maluku Utara. Tapi hasilnya apa? Prabowo unggul. Prabowo unggul. Artinya bahwa Anda yang akan menyampaikan pesan apa? Yang saya mau bilang begini. Ya, silakan. Masyarakat Maluku Utara, warga Maluku Utara ini kan sangat gandrung, sangat menyukai kepemimpinan Pak Prabowo. Kepemimpinan yang disukai oleh masyarakat itu? Ya ketegasan. Ketegasan dalam memimpin. Kemudian beliau ini orang yang yang bicara apa yang ada di hatinya beliau sampaikan tanpa ada bunga-bunga dan seterusnya. Beliau sampaikan apa adanya, ya kan? Dan beliau ini komitmen terhadap hal-hal yang merugikan negara, dan beliau sangat konsen untuk kepentingan masyarakat kecil. Dalam konteks itu, warga Maluku Utara menganggap bahwa memang Presiden Prabowo ini masih sangat dibutuhkan oleh negara ini, terutama oleh kepentingan kita di Maluku Utara. Sehingga saya melihat pada 2009, saya pikir tapi memang rangkaian secara politik memang seperti yang Anda paparkan tadi, ya memang fakta politiknya demikian. Tetapi sekarang ketika diberi mandat oleh masyarakat, salah satunya ya Provinsi Maluku Utara, ternyata dalam perjalanan kinerja kepresiden jauh panggang daripada api. Ini tidak berbahaya atau tidak menjadi sebuah alarm bahwa ekspektasi Provinsi Maluku Utara terhadap Prabowo itu jauh panggang daripada api? Kecewa lah. Saya belum baca pembuktian juga lah, persepsi publik terkait dengan kinerja Presiden Prabowo di Maluku Utara. Tapi marilah kita lihat beberapa kebijakan beliau yang menurut saya itu berdampak positif terhadap apa yang selama ini menjadi persoalan besar di Maluku Utara. Saya kasih contoh soal hilirisasi, ya kan? Hilirisasi tambang misalnya, kemudian hilirisasi pertanian, khususnya kelapa, ya kan? Itu kan menyerap begitu banyak tenaga kerja di Maluku Utara, terutama di Halmahera Utara dan Halmahera Barat untuk hilirisasi kelapa loh. Terus kemudian lagi misalnya yang terkait dengan yang kita tahu selama ini
banyak anak-anak kita yang tidak bisa mengenyam pendidikan, padahal dia punya apa punya keinginan besar, orang tuanya punya keinginan besar untuk anak-anaknya bisa lanjutkan ke pendidikan yang lebih baik, ya kan? Hanya mereka putus sekolah dan seterusnya. Ya, Presiden Prabowo hadir dengan kebijakan sekolah rakyat misalnya, iya kan? Sekolah rakyat di beberapa tempat, misalnya di Halu juga sudah beroperasi, kemudian di Halbar yang kemarin ditinjau oleh Gubernur Seri misalnya, itu saya pikir itu salah satu prestasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Maluku Utara. Tapi termasuk soal kampung nelayan. Kampung nelayan yang digagas oleh Presiden Prabowo, dan itu Maluku Utara kita sangat membutuhkan itu dia. Demikian juga dengan kebijakan yang menyentuh saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau terluar, yang tertinggal, terluar dan terdepan. Ya, tapi ini hati-hati juga loh nih, Bang Mat, karena kita jangan terlalu jumawa karena dinamika atau opini di media sosial terhadap kepemimpinan Prabowo itu agak-agak menurun loh. Bagaimana Anda menyikapi atau merespon tentang opini negatif terhadap kinerja Prabowo yang ada beredar di media sosial ini? Ya, saya pikir banyak sekali konten yang berseliweran, konten-konten hoax ya, yang muncul di media sosial, dan itu saya tidak bilang semua konten itu adalah hoax, tidak, tapi paling tidak lebih dari 60-80% itu adalah hoax, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi itu dimunculkan oleh sejumlah orang yang memang tidak menyukai, yang memang merasa kebijakan-kebijakan presiden itu mengganggu misalnya kenyamanan dia, baik sebagai birokrat nakal misalnya, kemudian sebagai oligarki yang selama ini sudah hidup nyaman dengan kekayaan Indonesia. Dan materi-materi ini sudah dibahas di internal partai sendiri ya, sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan introspeksi. Ya tentu di DPP saya pikir ya pasti itu sudah dibicarakan, dan konten-konten seperti itu saya memang harus kita sikapi dengan baik, ya kan, dan kita harus harus bisa memberikan pemahaman terhadap publik bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu tidak seperti yang tergambar dalam konten-konten di media sosial itu. Berarti Anda akan menyatakan bahwa sejauh ini apakah Anda optimis bahwa Provinsi Maluku Utara masih tetap menjadi lumbung suara Prabowo Subianto? Oh iya, saya pikir ya. Jadi apa itu yang saya bilang kan? Presiden Pak Prabowo ini sudah begitu melekat di hati sanubari pemilih Maluku Utara. Oh gitu ya. Walaupun diterpa dengan ya seperti tadi di media sosial dengan isu-isu yang negatif, dengan konten hoax dan seterusnya yang menyerang Presiden Prabowo secara pribadi maupun dalam kebijakannya, saya pikir itu tidak tergoyahkan bagi warga Maluku Utara. Karena itu kita bisa lihat dari hasil pilpres dari satu periode ke periode lain, saya pikir berarti hoax itu apakah itu merupakan bagian dari kampanye hitam? Ya. Apakah itu kategori sebagai kampanye hitam untuk membunuh karakter Prabowo? Oh iya, karena orang yang yang menyebarkan ini, pasti ada target politik dan posisinya kan kita udah tahu posisinya pada pilpres kemarin dia di posisi mana, iya kan? Dan itu jelas pasti dia akan gerah melihat bagaimana Prabowo begitu serius membangun bangsa ini dengan sejumlah kebijakan yang bisa membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang bisa dihitung dalam pergaulan internasional. Jadi kepemimpinan itu Prabowo sangat diperhitungkan di lingkup internasional begitu ya? Iya. Itu luar biasa, itu penjelasan dari Bung Muhammad Tahir. Tapi
optimis kan tidak hanya sekedar narasi, pasti ada indikator konkret. Anda sebagai pengurus partai Gerindra, bagaimana Anda mempertahankan bahwa Maluku Utara ini adalah menjadi salah satu tetap lumbung suara Prabowo Subianto? Ya itu yang saya bilang tadi kan eh, ya kebijakan beliau kan, kebijakan Pak Prabowo banyak sekali, terutama kebijakan strategis ya. Yang saya juga memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang ada di lingkup Provinsi Maluku Utara, dari Gubernur Seri maupun kepala-kepala daerah yang lain, itu saya pikir cukup serius dalam mengawal program strategis Presiden Prabowo yang ada di Maluku Utara. Saya kasih contoh tadi, operasi Desa Merah Putih, kemudian makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat, kampung nelayan dan seterusnya. Itu kan tapi kan berkaitan dengan program tadi itu, MBG misalnya dan Koperasi Desa Merah Putih itu dikategorikan sebagai program yang gagal. Apakah Anda setuju dengan pendapat publik itu? Ya gagal ukurannya apa, ya kan? Iya. Ini kan terutama membebani fiskal daerah misalnya, itu menjadi indikator dan menjadi alasan bagi para akademisi yang kemarin kita sempat bahas juga itu. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa program ini sangat diperlukan dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat saat ini? Saya kasih misalnya soal MBG ya, Iya. soal makan bergizi gratis ini. Kalau kuku kita kotor, yang dibersihkan kan kukunya. Iya. Bukan tangan. Jangan jarinya yang dipotong, apalagi tangannya, iya kan? Dan itu ya memang itu kita harus akui dalam perjalanan ini memang MBG banyak sekali kekurangan, terutama menyangkut dengan anggaran, menyangkut dengan tata kelola, menyangkut dengan rantai pasok yang kita harapkan itu paling tidak bisa berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan itu, ya kan? Tapi ternyata ya ada sesuatu, ada salah urus dalam ini. Minimal niat baik Presiden Prabowo itu harus diapresiasi. Soal kesalahan itu teknis ya. Oh iya. Bukan artinya diletakkan kepada Prabowo. Iya. Harus diletakkan kepada pelaksana di lapangan, begitu? Iya. Dan keputusan Presiden Pak Prabowo untuk menunjuk kepala bagian yang baru ya, pada kita sudah yang baru Pak Sudaryono, itu keputusan yang yang memang kita berharap bisa menyelesaikan apa yang menjadi problem di internal Badan Gizi Nasional yang berpengaruh terhadap berarti kebijakan itu solusi juga ya, solusi ya. Iya. Solusi ya. Iya, kalau saya karena apa? Sudaryono ini orang yang tahu persis sejak MBG ini digagas awal. Karena sebelum itu dia menjadi program strategisnya Presiden Prabowo, ini Sudaryono sudah ikut dalam proses bagaimana meramu program termasuk MBG mendesain. Iya, termasuk mendesain. Jadi beliau tahu persis ya apa yang menjadi keinginan Pak Prabowo terkait dengan MBG ini terhadap kehidupan masyarakat kecil, terhadap kehidupan anak-anak yang selama ini kurang menikmati nutrisi. Tapi implementasi di lapangan berbeda loh, Bung Ama. Berarti itu bukan kesalahan Prabowo juga ya? Kalau misalnya ditemukan dalam lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Iya, itu kan coba lihat, kita bisa lihat kan apa yang dilakukan oleh kepala bagian yang baru Pak Sudaryono. Itu ada 130 sekian kalau tidak salah SPPG yang beliau tutup. Iya kan? Cukup banyak. Dan itu masih dilakukan evaluasi terus. Dan beliau melibatkan Badan POM misalnya, kemudian dari Kementerian Kesehatan dan seterusnya untuk melihat kondisi di lapangan kira-kira seperti apa. Baik soal SPPG maupun soal dapur-dapur itu ya, dapur-dapur MBG yang berpengaruh terhadap penyediaan gizi dari anak-anak kita itu. Saya pikir itu. Bung Ama, dalam momen politik Prabowo selalu unggul di Maluku Utara. Artinya bahwa partisipasi politik masyarakat Maluku Utara itu terhadap Prabowo itu sudah ditunaikan. Sekarang feedbacknya
Prabowo terhadap Provinsi Maluku Utara itu menurut Anda apakah sudah maksimal atau gimana? Eh, itu yang saya bilang tadi kan, ada sejumlah program strategis yang saya pikir kita harus jujur bahwa ini berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, tingkat kesejahteraan warga Maluku Utara. Yang saya sebut tadi, yang terkait dengan sejumlah program strategis, kemudian masalah hilirisasi, ya kan? Itu dia kan, saya pikir. Karena ini bisa juga menjadi catatan Anda sebagai pengurus Partai Gerindra bahwa sumbangsi Maluku Utara terhadap pertumbuhan ekonomi tertinggi loh. Ya. Tertinggi nih. Itu menjadi catatan penting juga. Sehingga apa kontribusi pusat dalam hal ini kepemimpinan Prabowo terhadap daerah Provinsi Maluku Utara? Ya minimal misalnya dana bagi hasil dinaikkan misalnya. Ini kan menjadi catatan, ini juga bisa menjadi catatan yang harus disampaikan oleh Partai Gerindra terhadap beliau. Saya pikir apakah tidak berlebihan? Ya, saya kan tidak sampai ke situ. Itu saya pikir itu politik anggaran nasional. Tapi ini minimal kan menjadi masukan juga ini kan. Ya, tapi yang jelas Presiden Prabowo ingin melihat semua daerah ini sama, adil, ya, untuk distribusi anggaran ya dari pusat ke daerah itu. Dan kemarin kita lihat problem yang dikeluhkan oleh sejumlah daerah, terutama terkait dengan fiskal daerah yang sangat kekurangan untuk membayar gaji ASN. Ya, ASN, kemudian sangat kurang lah. Ya, P3 ini ya, yang P3K. Ya, P3K. Dan P3 Paru Ya, dan P3 per waktu itu. Iya, per waktu. Ya. Itu kan sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa perintah Presiden Prabowo untuk menggelontorkan sejumlah itu bahkan ratusan miliar itu ke sejumlah, ada sekitar 400 sekian daerah. 490 daerah. Ya, kemungkinan daerah. Sekitar 22 triliun yang akan digelontorkan nanti untuk mengatasi masalah itu. Ya, itu untuk seluruh Indonesia kan. Tapi paling tidak kan kita Maluku Utara juga kan kebagian. Berarti Anda akan menyampaikan bahwa inilah bentuk kepekaan terhadap respon publik. Dan Prabowo adalah salah satu pemimpin yang bisa solutif begitu ya. Iya. Begini ya, ini Presiden Prabowo kalau soal hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat, apalagi masyarakat kecil, itu beliau sangat peduli. Ya, sangat peduli. Mungkin kita masih ingat kata-kata yang disampaikan oleh Presiden keempat kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Beliau pernah mengatakan bahwa orang yang ikhlas kepada rakyat Indonesia itu adalah Prabowo. Ya kan? Dan itu bisa kita buktikan, ya kan? Artinya perhatian beliau terhadap kehidupan rakyat kecil itu sangat sangat peka sekali, sangat serius terhadap kehidupan dia. Sampai beliau pernah menyatakan begini, saya ingin satu ketika saya selesai mengakhiri masa jabatan ini, saya ingin melihat anak-anak Indonesia itu gembira, yang tidak sekolah bisa sekolah, yang tadinya kehidupan misalnya kehidupan ekonomi yang ini bisa derajat ekonominya, kesejahteraannya bisa artinya beliau sangat merindukan anak-anak Indonesia yang tumbuh cerdas, tumbuh sehat, paling tidak untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 45. Kira-kira seperti itu yang ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak yang sangat menarik ini. Di lingkungan Partai Gerindra, apakah Prabowo akan dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia? Saya pikir Prabowo ini kan tidak hanya ketua umum Partai Gerindra, tapi beliau ini kan pemimpin bangsa, ya kan, untuk sebuah negara yang begini besar, ya kan. Apalagi beliau ini sejak awal sudah menyatakan bahwa beliau memimpin Indonesia ini tidak punya motif apa-apa, ya kan, kecuali beliau ingin meletakkan kompas yang benar, ya kan, sesuai dengan konstitusi kita, undang-undang dasar kita, ya kan, dan itu sudah beliau tunjukkan dalam program-program strategis. Ya. Artinya bahwa Anda ingin menyampaikan bahwa optimisme Anda sebagai
pengurus Partai Gerindra, Maluku Utara tetap masih sebagai lumbung suara untuk pilpres berikut untuk Prabowo. Iya, saya optimis untuk itu. Karena ya itu saya bilang tadi, karena Pak Prabowo tidak hanya di mata warga masyarakat Maluku Utara, tapi juga itu sudah terpatri di hati pemilih Maluku Utara. Coba kita lihat saja dari pemilu ke pemilu yang saya sebut tadi, beliau bisa mencapai perolehan suara, elektabilitas yang begitu tinggi, perolehan suara yang itu fakta politik yang seperti di itu atas 50%, bahkan 60% sekian. Itu beliau tidak pernah turun di Maluku Utara. Dan prestasi itu Anda akan tetap pertahankan dengan teman-teman di Partai Gerindra. Iya, tidak pernah. Tapi ada capres yang datang jauh-jauh berkampanye, kampanye akbar lagi. Tidak menjadi jaminan. Iya, tapi hasilnya masih jauh di bawah. Berbeda dengan Prabowo. Di bawah Presiden Prabowo. Iya. Jadi saya masih. Tapi harus hati-hati juga. Masih konteks optimis. ini juga harus ada ikhtiar juga dari teman-teman dari Partai Gerindra loh. Gitu. Ya, cuma tantangan bagi kita itu. Iya. Suara Pak Prabowo di Maluku Utara yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan perolehan suara legislatif, sehingga kita dari pemilu ke pemilu belum beruntung untuk mengantarkan wakil kita di DPR RI. Ya, itu yang menjadi tantangan serius. Ya, saya berharap ke depan mungkin optimis. Ya, ke depan itu saya berharap ini kan mulai dikaji, dipelajari oleh kawan-kawan pengurus di DPD, dan siapa yang mau didorong untuk itu, saya pikir sudah disiapkan untuk yang kita berharap suara Pak Prabowo nanti pada 2029 itu nanti berbanding lurus dengan perolehan suara caleg, terutama DPR RI ya. Kita berharap seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Ya. Muhammad. Diskusi malam hari ini kita akhiri. Demikianlah diskusi kita malam hari ini bersama pengurus Partai Gerindra Maluku Utara, Muhammad bin Tahir. Simak terus Kopi Literasi hanya di Mulu TV, channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.